Kita bersama-sama pakaikan kata merdeka. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang beragama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh dan bini sepuh di RT 02 RW 06 Kelurahan Bandulan. Yang terhormat Ibu Ketua RT 2 RW 06 dan semua jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu warga RT 02 serta para hadirin yang saya muliakan, dan tidak lupa kepada anak-anak semuanya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini atas taufik, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama melaksanakan tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk melaksanakan tasyakuran dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita benar-benar harus bersyukur dengan kemerdekaan ini. Karena apa? Untuk memperoleh kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu kalau melihat berita bagaimana keadaan Palestina, khususnya yang di Gaza, ya, Palestina, jadi warga yang ada di Gaza diserang habis-habisan oleh Israel. Bahkan secara umum masyarakat internasional mengatakan ini sudah bukan perang lagi, tetapi merupakan suatu genosida, yaitu pembantaian terhadap warga Palestina. Nah, mengapa itu dilakukan? Ya, karena Israel ingin merebut wilayah dan menguasai Gaza, Palestina. Kemudian apa yang diinginkan oleh Palestina? Sebenarnya yang diinginkan oleh Palestina itu apa? Yaitu kemerdekaannya. Sampai hari ini Palestina belum diakui sebagai negara yang merdeka oleh sebagian besar negara-negara atau lebih dulu. Hanya sedikit saja yang mendukung Palestina merdeka. Ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya untuk meraih kemerdekaan.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan situasi tahun 1945 sebelumnya, bagaimana rakyat Indonesia bersama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan kita harus bangga dengan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena kemerdekaan yang dicapai oleh rakyat Indonesia itu bukan karena pemberian Jepang atau bukan pemberian karena oleh sekutu, tetapi adalah kemerdekaan yang benar-benar diusahakan oleh rakyat Indonesia, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Banyak negara-negara di sekitar kita, misalnya Malaysia misalnya, ya, itu memperoleh kemerdekaannya tidak perjuangan tapi memang diberi oleh Amerika, ya, untuk merdeka. Tetapi kita dengan melakukan perjuangan, dan perjuangan itu dilakukan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari perjuangan dan kemerdekaan selama 80 tahun? Pelajaran apa yang bisa kita petik, ya, itu adalah suatu hikmah, atau dengan kata lain, apa hikmahnya kita melakukan perjuangan yang akhirnya untuk menjadi kita merdeka. Ya, hikmah yang kita dapatkan dengan perjuangan dan kemerdekaan selama ini, mungkin yang paling penting, dan ini adalah yang membuat kita tetap bertahan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang disepakati oleh rakyat Indonesia itu adalah nilai-nilai persatuan. Kalau kita mau merenungkan mengapa kemerdekaan itu bisa kita diperoleh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia adalah kemauan memegang teguh nilai-nilai untuk bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia semua bersatu dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan kemerdekaan. Nah, apakah nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai persatuan itu hanya relevan pada saat kita berjuang memperoleh kemerdekaan? Tidak. Nilai-nilai persatuan itu masih relevan sampai dengan saat ini. Kalau sampai sekarang ini kita masih, ya, sudah tidak memegang nilai-nilai persatuan ini, mungkin Indonesia sudah bubar, ya, karena sekarang ini, ya, begitu banyak kita mendapatkan informasi-informasi dari media sosial yang sifatnya itu memecah belah. Bapak Ibu kalau membuka misalnya di Facebook atau Twitter, nah itu banyak sekali netizen-netizen itu yang saling menghujat. Yang satu mendukung ini, yang satu mendukung yang lain. Nah, ini merupakan benih-benih dari perpecahan. Kalau kita tidak menyadari, tidak memegang teguh nilai-nilai persatuan ini, maka perpecahan itu akan semakin meruncing. Oleh karena itulah, ya, saat ini mungkin yang perlu kita perhatikan untuk memegang nilai-nilai persatuan ini, yaitu kita selalu berhati-hati ketika memperoleh informasi dari media sosial. Kita harus hati-hati ketika melihat YouTube.
di YouTube itu banyak sekali informasi, tapi informasi di YouTube itu tidak semuanya benar. Karena banyak juga informasi itu informasi yang hoax, yang tujuannya memang untuk memecah belah. Ya. Kita jangan percaya begitu saja apa yang ada di YouTube itu. Itu tidak semuanya benar itu. Nah, kemudian dari Twitter demikian pula, ya, YouTube, Twitter, atau Facebook, atau mungkin Instagram. Nah, ini kita harus berhati-hati mendapatkan semua informasi ini. Nah, nilai-nilai persatuan ini bergandengan erat dengan nilai-nilai yaitu toleransi. Kita tidak akan bisa bersatu tanpa toleransi dengan yang lain. Indonesia ini memiliki pulau sebanyak 17.000 dan suku bangsa yang jumlahnya ratusan. Berbagai suku yang jumlahnya ratusan. Masing-masing suku mempunyai budaya-budaya yang berbeda, memiliki agama yang berbeda. Seandainya masing-masing suku itu berbuat sesuai dengan egonya masing-masing, tidak mengindahkan yaitu toleransi, maka akan timbul suatu benturan-benturan yang mengakibatkan kita tidak bisa bersatu, akhirnya timbul suatu perpecahan. Nah, sehingga nilai-nilai yang seperti nilai-nilai persatuan ini sekarang itu harus kita jaga. Kita berpikir secara global dalam lingkup misalnya Indonesia. Tetapi yang kita lakukan adalah terutama sekali adalah bersifat lokal. Di mana lokal itu lokalnya? Persatuan dalam tindakan-tindakan yang bersifat lokal itu adalah persatuan dengan tetangga kita. Dalam lingkup satu RT, dalam lingkup satu RW dan satu kelurahan, dan semakin besar lingkupnya. Kita upayakan agar persatuan itu tetap ada, terjalin kuat di antara para warga RT. Bukti bahwa RT 2 itu adalah sekarang masih bersatu dan harus tetap bersatu adalah dibuatnya atau dibangunnya markas Tero. Nah, ini seperti yang diutarakan oleh Ibu RT 2 tadi. Hal sekecil ini, walaupun katakanlah kita tidak menganggap ini besar, tapi sebenarnya ini dibangun atas dasar nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebersamaan. Ya. Karena kita semua menyadari bahwa namanya hidup bermasyarakat, mau tidak mau kita itu harus berkorban. Ya korban tenaga, ya korban materi. Ya. Kita rasakan, kita kalau mau bermasyarakat kita harus sadar namanya hidup bermasyarakat itu harus mau berkorban. Markas ini tidak akan bisa dibangun kalau Pak Marsudi tidak mau berkorban materi, berkorban tenaga. Pak Marsudi dan tim, Pak Jun, Pak Johan, Pak Budi, Pak semuanya. Johan, Pak Budi, ya. Pak Yusroni, Pak Doni, banyak wis. Haris, dan serta dan lebih penting lagi ibu-ibu ini yang mendukung. Ibu-ibu mendukung beroperasi secara senyap. Operasi secara senyap itu tidak banyak bicara, tapi di belakang masak sehingga bapak-bapak menjadi kenyang. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu.
Inilah. Oleh karena itulah saya sebagai sesepuh warga RT 2 sangat berharap kepada warga RT 2 untuk tetap bersatu dan menjaga kebersamaan ini. Itu saja yang perlu saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!